Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa silaturahim. Salam kenal Ibu Nung. Ini yang kedua ya. Ya, saya Dulu makanya lihat Ramadan. wajahnya Kang Ihsan ini kayaknya pernah deh waktu awal-awal pandemi ya, Kang ya? Ya, dulu Ramadan Ah, pertama itu iya. ya awal-awal pandemi lah. Ya, betul. Ini Kita kan kita silaturahim yang dan kedua. ini yang kedua. Mm-mm. Terus sebentar. Ya, saya bersyukur bisa eh, ikut serta lagi sharing ya. Iya. Tentu bukan berarti saya yang paling jago gitu ya. Ini tadi Kang Herna juga luar biasa. Insight-nya sudah di-sharingkan kepada kita semua. Perkenalkan saya Ihsan Fauji Rahman. Lulus di pesantren Persis itu di Sanawiyah saya di Cianjur. Terus Mualimin juga saya di Cianjur. Dan kuliah saya kebetulan di UIN Jakarta di Ciputat ya, ngambil jurusan hukum. Terus saya juga kuliah di KAFI BBC Motivator School untuk jurusan komunikasi ya dan leadership. Dan hari ini ya sebelumnya tadi Kang Herna bilang saya aktivis HIMA. Ya, saya dulu di HIMA dari mulai Ketua PD Ciputat ya, HIMA Ciputat, terus Ketua PW HIMA DKI Jakarta, lalu di pimpinan pusat sempat satu periode bersama periode Kang Nizar di bagian sosial ekonomi. Terus hari ini saya ada beberapa usaha. Memang tadi disebut Ilva Travel ya. Itu Ya. usaha saya sejak 2014. Saya punya travel umroh sampai hari ini. Hanya saja sejak 2020 kemarin Februari itu kita liburan sampai hari ini belum aktif Belum ini karena ya. umrohnya masih ditutup ya. Ya, buka tutup ya awalnya ya, sekarang tutup. Iya, buka tutup sempat di November kita buka Benar. sampai Februari tapi ditutup lagi karena masih uji coba. Dan sampai hari ini secara garis besarnya kita liburan terus lah. Iya. Dan liburan setahun setengah buat pengusaha itu mengap juga ya karena pengeluaran kita mesti tetap ada dan pemasukan kita nggak ada. Nah, saya berpindah dari usaha travel ke usaha lain. Ada Kaba Media, itu event online organizer, itu pivot bisnis kami karena travel belum bisa jalan. Terus kalau aktivitas hari ini saya di bagian Sekjen Asosiasi Umroh, jadi perkumpulan travel umroh se-Indonesia. Kebetulan dapat amanah sebagai Sekjen, terus sebagai Direktur Bidang IT di Indonesian Islamic Business Forum, juga ya kurang lebih kaitannya jadi pengurus atau support untuk bidang IT. Sebenarnya lebih pada mungkin jadi kayak hobi gitu ya, ngulik-ngulik tentang internet, tentang digital dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi bagian habit kebiasaan baru, apalagi kita sama-sama sejak Maret 2020 itu ada di masa pandemi yang mana semua wajib untuk bisa masuk di urusan digital. Nah, saya ada beberapa materi, mungkin ini lebih ke ya kita sharing-sharing aja ya terkait bisnis di era digital. Tadi dari Kang Uhe sudah dijelaskan, saya kira itu materi yang sangat fundamental mesti kita pahami tentang ya kebiasaan baru di dunia digital saat ini dan masa pandemi harusnya membuat kita betul-betul lebih sadar bahwa
di era digital ini banyak peluang, banyak juga tantangan yang mesti kita tentukan bersama. Nah, pertanyaan pertama saya adalah sederhana. Sudahkah kita move on dari dampak pandemik? Ya. Nah, sekarang coba periksa di bisnis masing-masing. Bagi teman-teman yang sudah bisnis, kita sama-sama jujur menganalisa diri bahwa apakah di masa pandemi yang sudah 1,5 tahun ini, produktivitas kita itu lebih rendah atau lebih tinggi dari sebelumnya. Ya. Atau mungkin bagi teman-teman yang saat ini belum punya usaha, apakah pemasukan Anda itu lebih tinggi atau lebih rendah di masa pandemi? Nah, kalau Anda sudah jadi lebih tinggi pemasukannya, pendapatannya, model bisnisnya, maka Anda masuk pada kategori sudah move on, ya. Tapi kalau misalkan kita masih lebih susah mungkin ya, masih lebih sulit atau masih dalam posisi stagnan di situ-situ saja, maka kita masih belum move on. Ya. Tidak pandemi aja mungkin di antara kita tuh lagi sulit, apalagi pandemi gitu ya. Nah, ini tentu logika dasar yang mesti jadi hal yang mesti kita sadari lebih dini, apakah di masa pandemi ini kita masuk pada kategori yang sudah move on atau belum nih terkait urusan bisnis kita. Ya. Mungkin ada sebagian di antara kita masih mengagung-agungkan bisnis sebelumnya yang di masa pandemi gitu. Padahal sekarang sudah tidak relevan gitu. Sudah tidak laku gitu. Sudah tidak ada pasarnya karena tergerus oleh digitalisasi yang terjadi saat ini. Mungkin ada yang masih, wah saya nyaman kok jualan kayak begini gitu. Tapi padahal secara realistis, hitung-hitungan bisnis itu sebenarnya sudah tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri gitu misalkan. Tapi karena terbawa emosi gitu, nostalgia dan lain sebagainya, dia menggunakan emosi dalam menjalankan usahanya sehingga ya jatuhnya jadi tidak move on gitu. Ya ini evaluasi untuk kita bersama. Jadi bisnis itu tidak hanya jualan produk gitu ya, tapi jualan jasa juga sama. Apakah kita sudah bertransformasi dari yang hari ini kondisinya kita udah tahu misalkan pendapatan bisnis kita itu berapa baik jasa maupun produk dan juga pendapatan kita sebelum pandemi itu seperti apa. Jadi mesti move on ya teman-teman semua supaya kita tidak masuk pada kategori orang yang menyia-nyiakan kesempatan dan orang yang betul-betul sadar diri bahwa hari ini kita sedang diuji pandemi beserta turunan produknya, urusan sosial, ekonomi, bisnis, dan semua hal di masa pandemi itu kita sama-sama diuji dan tentunya pertanyaan sederhana dari saya, sudah move on-kah kita dari dampak pandemi hari ini? Ya. Lalu bisnis Anda apakah sudah tinggal petik? Jadi oke, kita sudah move on nih, sudah pilih bisnis baru gitu ya. Sudah pilih bisnis baru yang kita tentukan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisnis kita itu sudah tinggal petik? Istilahnya itu low hanging fruit gitu ya. Jadi kita wajib mengidentifikasi ya, apakah bisnis model kita itu udah tepat. Jangan gaya-gayaan, wah saya udah punya bisnis baru di masa pandemi ini. Tapi tetap kita ngukur dari angkanya. Apakah itu sudah betul-betul praktis atau jangan-jangan bisnis baru kita itu lebih nyusahin daripada
bisnis kita sebelumnya. Ya. Nah, istilah tinggal petik itu artinya mudah kita dapat untungnya, mudah perputaran cash flow-nya, lalu mudah juga kita dapat customer yang baik-baik gitu ya. Kan ada customer itu yang mungkin gampangan atau yang nyusahin gitu. Ada bad customer, ada good customer. Nah, itu mesti kita pilih juga. Terus ceruk bisnisnya kita tuh di mana. Nah, wajib buat kita nih cari bisnis yang tinggal petik gitu. Tinggal petik tuh jualannya gampang, cash flow-nya gampang, modalnya juga nggak susah ya. Tapi ya bisnis tipe gitu tuh ya nggak gampang juga gitu. Nah, itulah yang harus kita sama-sama cari dan identifikasi yang terdekat di antara kompetensi kita dan skill kemampuan kita, dan barulah kita petik gitu ya. Jadi cari duit itu pasti teorinya itu ya yang ini harusnya ya. Jadi jangan sampai karena kita lemah dari kompetensi bisnis misalkan, kita akhirnya tidak memperhatikan bisnis yang mudah, bisnis yang sulit ya. Misalkan Anda main saham, nah apakah saham Anda juga sudah tinggal petik atau misalkan masih ribet ya, Anda saja nggak ngerti gitu. Tinggal petik itu buahnya tuh udah muncul. Nah ini sebagaimana di gambar ini kita tinggal mangap aja, petik, mangap gitu. Atau ternyata buahnya masih di atas gitu, masih ada usaha-usaha besar yang alhamdulillah kalau sudah terukur. Yang bahayanya adalah kita tidak bisa mengukur apa yang harus kita lakukan untuk bisa dapat profit atau buah dari bisnis itu sendiri. Ya. Nah, jadi mesti kita jujur-jujuran nih hari ini. Apakah yang kita lakukan hari ini, misalkan oke, kita sudah move on dari pandemi, kita sudah punya bisnis baru ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bisnis baru kita itu sudah masuk pada kategori yang bisnis menguntungkan dan mudah untuk kita laksanakan gitu. Ayo, itu kita semua bisa menjawab. Dan jujur, ukurannya di mana? Ukurannya di angka aja. Kalau bisnis itu misalkan pendapatannya besar dan mudah kita dapatnya, nah berarti itu sudah masuk pada kategori bisnis tinggal petik. Ya. Dan saya diajarkan oleh mentor saya, Pak Happy Trenggono, kita untuk tidak baperan dalam urusan bisnis gitu. Jadi kalau misalkan kalau bisnismu yang itu tidak menghasilkan, maka cepat cari yang alternatif lain yang menghasilkan. Nah, yang menghasilkan pun tetap kategorinya adalah yang low hanging fruit gitu ya. Clear ya untuk urusan ini. Jadi kita semua mesti betul-betul memilih bisnis yang tepat. Itu kan bisnis saya yang sebelumnya unforgettable gitu ya. Tidak terlupakan, saya udah hidup dari situ dan lain sebagainya. Tapi kalau tetap merugikan, maka itu sudah waktunya kita hibernasikan, kita istirahatkan mungkin ya. Kalau bisa diistirahatkan tanpa biaya, kita istirahatkan. Tapi kalau misalkan tetap itu harus dieksekusi, Anda pilih bisnis baru yang lebih menguntungkan, ya kenapa tidak gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah sudah didigitalisasikah? Nah, tadi dari Kang Uhe, Kang Herna ya, sudah didetailkan terkait perkembangan data dan digitalisasi saat ini. Sekarang sudah banyak media yang tentunya dipakai oleh masyarakat kita ya. Harusnya kita bisa mengikuti, minimal bisa tetap eksis, karena lewat media itu kita bisa mempertahankan brand image kita kepada loyal customer kita. Misalnya gini, hari ini saya punya customer, itu dia suka main TikTok, maka hadirlah Anda di TikTok. Hari ini saya punya customer, dia suka belanjanya lewat Tokopedia. Kenapa? Karena lewat Tokopedia itu pembayarannya gampang, bisa transfer, aman, terus
pengirimannya juga bisa dimonitor dan lain sebagainya. Maka Anda juga mesti hadir tuh di Tokopedia. Ya. Karena kalau kita harus head to head gitu bersaing dengan Tokopedia, tentu kita kurang modal ya, kurang resource ya, kurang kekuatan kita untuk bisa melawan ke sana. Tapi setidaknya kita bisa sambil aktif juga di apa yang digunakan oleh customer kita. Ya. Nah, sembari tentunya teman-teman supaya database pelanggan kita juga tidak diakuisisi dan dikapitalisasi oleh pihak Tokopedia atau pihak Shopee atau pihak marketplace besar lainnya, tentu mereka yang beli itu terlacak datanya oleh marketplace besar itu. Tentunya ada timbal balik juga ya. Marketplace besar mereka mau menyediakan mungkin ada untungnya, bahkan ada promonya dan lain sebagainya, itu pasti ada udang di balik marketplace-nya, ya. Jadi database pelanggan kita memang jadi terdeteksi oleh mereka. Maka wajib bagi kita nanti cara mempertahankannya, ya. Memang yang idealnya itu adalah kita punya website sendiri, lalu kita punya payment gateway sendiri, ya. Karena sekarang sudah lumayan mudah sih ya. Misalkan Anda punya produk, Anda punya payment gateway sendiri, terus Anda ya minimal apa yang Anda sediakan itu sesuai dengan kebutuhan pasar Anda. Misalkan kalau pasar Anda itu sudah, dia senangnya itu bayar lewat aplikasi, maka kalau memang kita bisa sediakan itu, ya kita sediakan. Tapi kalau kita tidak bisa sediakan itu, ya minimal kita bekerja sama dengan yang bisa menyediakan. Tapi mesti paham resiko dan kemungkinan kalau ada posisinya itu seperti itu. Ya. Nah, terus beberapa waktu yang lalu ada juga ya karya-karya orang Indonesia yang dia bikin template yang mana rumah makan itu dia bisa kayak Gojek gitu. Artinya bisa bikin katalog secara online, punya website secara online. Kan misalkan bikin website itu ada domain yang murah tuh 15.000. Cari hosting juga yang murah mungkin ada 100.000 juga gitu ya. Nah, habis itu Anda download terus beli template kurang lebih ada 200 ribuan gitu harganya. Nah, itu udah bisa mencantumkan katalog-katalog usaha Anda gitu. Nah, nanti dari katalog itu misalkan dia sekali ngeklik itu langsung diarahkan kepada WhatsApp ya. Jadi kita secara mandiri itu. Jadi munculin katalognya, punya ruko online-nya apalagi di masa pandemi ya. Sebenarnya bagi teman-teman yang sudah concern di bisnis digital sebelum pandemi itu ya sudah paham gitu bahwa hari ini digital itu di sebelum masa pandemi itu dimanfaatkan betul, apalagi di masa pandemi gitu ya. Maka wajib bagi kita untuk mendigitalisasikan bisnis kita. Apalagi di sini teman-teman ya ini kita sedang kajian di Universitas Persatuan Islam di prodi bisnis digital ya. Haram rasanya kalau misalkan ada mahasiswa prodi bisnis digital yang kagak punya website gitu, kagak ngerti urusan website bikinnya kayak apa dan lain sebagainya. Nah, itu fundamental banget gitu. Jadi minimal sudah tahu modelnya seperti apa, digitalisasinya kayak apa, terus model bisnisnya seperti apa, nanti nampilin di websitenya atau tampilan halaman penjualannya, terus copywritingnya dan lain sebagainya itu mesti seperti apa. Nah, ini mesti clear nih, mesti bisa. Saya rasa mesti diwajibkan Bu Nung untuk seluruh mahasiswa prodi bisnis digital untuk paham tentang digitalisasi bisnisnya mesti seperti apa. Yep. Terus Anda ya, bisa Kang, jualan. Ini ada dari Universitas Sanggabana juga ya PKP, administrasi bisnis, jadi saya gabungkan, kebetulan saya ngajar di sana. Jadi ada dari UNI, ada dari USB PKP ini, jadi belajarnya barengan nih. Iya, iya. Jadi ya terkait digitalisasi bisnis itu adalah memindahkan bisnis offline ke online ya. Tentu biasanya yang digunakan adalah metode pemasarannya biasanya ya. Yang tadi disampaikan Kang Herna itu sangat luas terkait
materi cara kita memasarkan produk atau bisnis kita di media digital. Tapi kita juga mesti mulai mendigitalisasikan ya administrasi bisnis kita juga gitu. Jadi kalau misalkan nih saya punya satu toko di Shopee gitu ya, saya rekap itu penjualan selama 6 bulan ke belakang, itu rapih. Harganya berapa, dibeli berapa, ongkirnya berapa, diskonnya berapa. Nah, itu mesti kita juga memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang disediakan fitur digital ini untuk lebih mudah. Orang Indonesia saat ini banyak menyediakan kok plugin-plugin atau web aplikasi yang memudahkan transaksi UKM di Indonesia. Misalkan kayak order online, terus ya selain marketplace ya, dan itu semua bisa bisa dieksekusikan oleh kita dan murah gitu. Jadi teman-teman mulai mesti paham juga, oh ini bisa pakai aplikasi ini. Mesti kreatifnya itu lebih dari sebelumnya gitu. Jadi kadang saya nyambungin dari aplikasi ini, sambungin ke aplikasi ini, terus bisa connect, kita udah paham model bisnisnya, udah dijalankan. Maka disitulah sampai berputar transaksi gitu. Jadi wajib nih untuk yang muda-muda itu sebenarnya ya, memahami teknis-teknis hal yang seperti ini. Jadi misalkan gimana caranya bikin e-course ya, bikin e-course atau kursus online ya. Saya kemarin sempat support beberapa lembaga dan beberapa pihak untuk membuat e-course. Itu gampang, kita bikin websitenya, terus kita beli learning management systemnya yang udah jadi gitu ya. Terus kita cari plugin yang memungkinkan ada payment gateway, terus kita cari web aplikasi untuk sistem sistem WhatsApp gitu yang otomatis WA ketika dia beli dan lain sebagainya. Dan tinggal kita sinkronisasikan. Dan saya bukan orang IT ya, saya nggak ngerti coding, jujur. Dan nggak paham juga gitu, ini codingnya mesti kemana dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kita paham model bisnis yang akan kita gunakan, dan kita paham kemana nih digitalisasinya. Apakah kita digitalisasi di urusan pemasarannya, atau kita di digitalisasi urusan katalognya, atau ruko online-nya, atau kantor online-nya, atau kita juga didigitalisasikan dengan seluruh aspek nih, dari mulai customer pesan, dari mulai customer cari info ya, sampai ngeklik websitenya, sampai dia betul beli, sampai betul-betul kita digitalisasikan semuanya. After sales-nya gimana, sebelum penjualan kayak apa dan lain sebagainya. Nah, itu mesti dirunut A sampai Z-nya mesti clear. Ya. Saya juga masih belajar, sama-sama ada dengan Kang Aufa Arham ya. Nah, itu juga beliau teman seangkatan saya di Hima ya, di Hima Persis. Beliau tuh udah luar biasa banget gitu. Hari ini bahkan terakhir tuh sudah jadi produser film ya, produser film Muslim. Terus di digital marketing dia punya perusahaan. Saya ingat betul karena beliau konsisten dari tahun 2009 kali ya, 2009-2010 itu sudah concern di urusan digital marketing. Nah, itu orang Bandung, Bu Nung, itu bisa dijadikan. Sudah Pak, beberapa minggu yang lalu Kang Au sudah ya. sudah Nah, jadi itu pembicara. saya juga Mungkin nanti ada banyak lanjutannya ya belajar gitu, lebih intens gitu untuk teman-teman pelatihan. mahasiswa digital. Sebentar. Ya, nah saya juga masih concern belajar gitu, saling sharing. Apa ya Kang Ihsan ya belajarnya? Digital marketing strateginya itu lebih diintensifkan aja karena experience beliau itu ya kurang lebih udah 10 tahun lebih lah, udah 10 tahun lebih dari mulai memasarkan brand, sekarang sudah berkembang ke systemize bisnisnya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, saya biasanya di urusan ya saya ada basic lebih mendalami pada jual beli bisnisnya dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman mesti memahami gitu untuk belajar lebih digital dari sebelumnya.
Jadi yang muda-muda sebenarnya ini opportunity-nya lebih luas karena jelas bagi kita mudah untuk mengakses ya. Sekarang sangat-sangat terbuka, tapi ya tetap ini juga ada peluang, ada tantangannya juga ya. Lalu selanjutnya, sudah berapa loyal customer Anda? Ini agak kepotong ya. Sudah berapa loyal customer Anda? Ada berapa nih? Nah, kita nih udah punya bisnis, udah kita digitalkan. Sudah berapa loyalis customer kita? Jadi misalkan tapi customernya itu yang loyalis ya. Yang ibaratnya kalau dia sudah beli itu dia puas ya. Dia betul-betul sudah menerima servis kita. Dia sudah menerima jasa kita yang kredibel ya. Jasa kita yang terukur, kita juga jujur dalam melayani gitu. Sehingga mereka percaya. Nah, apalagi sekarang udah zamannya tuh misalkan TikTok gitu ya. TikTok itu hari ini saya turun main di TikTok juga gitu. Tapi bukan saya pribadi ya, bukan untuk stalking juga nih kadang-kadang. Ngapain main TikTok? Saya takut lihat goyang-goyang ya. Justru kita mewarnai bukan diwarnai ya. Jadi teman-teman manfaatkan TikTok itu untuk media promosi kita. Jadi kebutuhan TikTok itu kadang-kadang nih ya, bagi sebagian orang saya pernah ngajar ya ada 75 mahasiswa saya di kelas digital marketing itu, saya suruh TikTok, ada yang mungkin ya mirip-mirip kayak Ustadz gitu, dia bilang, nggak mau, haram TikTok. Lah kok haram, saya bilang, ya Anda main TikTok ya jangan nonton TikToknya, tapi Anda upload aja gitu. Sambil ukur aja, kebutuhannya itu aja gitu. Jadi jangan anti duluan terhadap media digital yang sekarang gitu. Nah kadang-kadang harusnya justru kita yang ngisi biar masyarakat TikTok itu bisa dapat dakwahnya kita gitu. Ya minimal bisa jadi media untuk nge-branding perusahaan kita sehingga perusahaan kita itu lebih terpercaya ya. Nah metode TikTok ini sendiri ya saya jadi kayak bikin promosi online aja gitu. Karena TikTok hari ini lebih mudah kita untuk promosinya karena masih awal-awal ya, biasanya digampangin viralnya dan lain sebagainya. Nanti kalau udah gampang viral, mereka udah banyak dapat user atau pengunjung, habis itu susah lagi harus iklan dan lain sebagainya. Nah, itu mesti diketahui lah. Jadi kalau kita semua tahu ada marketplace, ada media baru gitu ya. Nah, itu kita harus cepat-cepat manfaatin, apalagi mereka disuntik dana gitu. Lalu setelah itu kita panen manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, prinsip pelayanan dalam bisnis itu mesti benar-benar clear, Anda bisa dipercaya ya. Jadi apapun bisnis baru Anda nanti atau bisnis yang lama tapi ditransformasikan sesuai era pandemi dan digital ini, tetap kategori Anda mesti bisa dipercaya itu wajib adanya. Ya. Apalagi di online itu saya misalkan ya pas dulu bisnis umroh itu transaksinya itu 20 juta per orang. Jadi saya dapat misalkan 1.000 jamaah setiap tahun gitu ya. Itu rata-rata mereka nggak kenal saya sebelumnya. Ya, mereka nggak kenal saya promosinya lewat Google Ads gitu ya. Terus mereka melihat pemasaran website saya dari iklan Google itu. Setelah itu mereka mengkomunikasikan dengan sales saya atau chat saya atau saya sendiri gitu ya lewat WhatsApp. Nah setelah WhatsApp jarang ada yang beli langsung. Itu harus tetap ke kantor gitu. Dia ke kantor. Nah setelah ke kantor barulah terjadi transaksi. Nah kalau kita kan kalau di umroh itu 20 juta per orang. Jadi kalau 1.000 orang itu omset putarannya bisa 20 miliar per tahun gitu. Ya. Dan itu semua lewat Google Ads, lewat online. Pada saat dulu kita sampai iklan di Google tuh sampai bisa 500 juta per tahun untuk iklan di Google atau di Facebook. Nah, setelah mereka beli, tentu ada hal yang sangat penting, yaitu kita mesti buat mereka loyal jadi customer kita untuk pembelian-pembelian selanjutnya. Jadi customer baru itu kan ada harganya. Misalkan saya iklan untuk dapat satu customer itu 500.000 per orangnya. Jadi
Ketika customer itu datang ke kita, maka kita wajib melayani sepenuh hati sampai benar-benar dia puas. Kenapa? Karena ini akan jadi memperingan biaya marketing kita. Jadi saya ada temen yang travelnya udah puluhan tahun gitu ya. Itu dia gampang banget cari jamaah karena ada referralnya gitu. Ya, apalagi untuk urusan transaksi besar, nggak semua orang gampang mau beli di Tokped gitu dan sebagainya. Ya, terus kalau Anda jualan di marketplace, tentu penilaian juga itu penting Anda perhatikan. Jangan sampai rating Anda itu nilainya kalau 1-5 ratingnya 1, ya itu nggak bakal dibeli, orang pasti takut duluan gitu. Ya. Dan pokoknya setiap ada customer datang kepada kita melalui offline maupun online, itu wajib kita layani sepenuh hati sampai betul-betul mereka merasa terpuaskan dengan servis yang kita berikan. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan tipsnya lah ya, ada 5 nih. Jadi di tips bisnis, ikhtiar bisnis di era digital. Pertama mesti maksimal, ya. Maksimal itu istilah dari hal-hal yang harus kita maksimalkan, hal-hal yang harus kita capai di urusan waktu, ya. Jadi maksimal itu betul-betul kita mesti maksimal secara waktu, maksimal juga secara materinya. Jadi kita ikhtiarkan secara maksimal apa yang sudah kita mulai di bisnis di era digital ini. Ya, Anda bisa belajar lewat online, offline, via YouTube. Pokoknya mesti semaksimal-maksimalnya. Jadi kalau Anda bangun bisnis, ya itu harus dieksekusi juga dengan maksimal. Yang kedua adalah paksaan dan pengorbanan. Nah, ini kadang-kadang nih ya, kita itu mau bisnisnya maju di digital dan lain sebagainya. Tapi kita nggak mau memaksakan diri untuk ke arah sana. Kadang-kadang kita mungkin nggak mau untuk berkorban gitu. Jadi misalkan kalau mau lebih praktis, itu harus beli web sistemnya seperti ini. Mungkin murah lah. Tapi karena Anda takut berkorban, takut duluan gitu ya. Anda nggak memaksakan diri untuk ke arah digitalisasi yang sudah jelas itu bisa menguntungkan ya, itu tidak akan tercapai. Maka menjadi penting bagi kita untuk memaksakan diri kita dan melakukan pengorbanan secara tepat. Yang ketiga adalah niat dan ilmu. Nah, ilmu digital bisnis, kita sudah paham atau belum? Ya berarti kalau belum, belajar. Mau tidak mau itu. Jadi jangan mau praktisnya aja gitu. Jadi kesempatan kita untuk dapat peluang itu bisa lebih terbuka sangat luas dan lebar dengan adanya ilmu, dan niatnya mesti clear betul-betul maksimal gitu. Nah, lalu yang keempat adalah istiqomah. Nah, ada nggak nih kita istiqomah itu di urusan ikhtiar bisnis di era digital ini? Misalkan Anda iklan di Google gitu ya, baru 100.000 ternyata rugi, udah Anda tinggal gitu. Padahal Anda belum memaksimalkan, belum ngorbanin diri Anda untuk fokus dan lain sebagainya, ilmunya juga belum mumpuni, Anda sudah nggak laku, saya nggak jadi, nggak ikutan dan sebagainya. Itu nggak ada istiqomahnya gitu, nggak ada ikhtiar yang memang betul-betul Anda mesti clearkan di situ. Yang terakhir yang mesti doa ya. Jadi tetap urusan digital juga itu Allah yang gerakin. Orang beli juga itu Allah yang gerakin. Jadi kita semua nih wajib punya kompetensi doa yang mumpuni juga nih. Supaya seketika nih misalkan kita ikhtiar itu tentu wajib tetap melibatkan Allah di segala urusan. Jadi ada aja kadang-kadang nih orang yang ngerasa, wah saya udah canggih, saya nggak perlu bantuan ini. Nah itu udah jadi sombong kan kategorinya. Nah ikhtiar di era bisnis digital ini ya mesti betul-betul kita juga melibatkan siapa yang pemilik hati dari calon customer kita semua itu. Nah Bapak Ibu semua, teman-teman yang berbahagia, itu saja materi dari saya. Mohon maaf kalau lebih dari 30 menit, lebih Bang ya? Lebih ya? Terima Nggak kasih kerasa Bu soalnya Nung. menarik materinya. Nggak kerasa soalnya menarik nih, saya catatannya banyak nih saya. Masya Allah. Iya. Ya, mudah-mudahan jadi
Ya, nanti Amal kita tadi bisa yang lebih detailkan ditanya jawab. ya, ya kita Saya diskusi kembalikan ya. ke Bu Nung, terima kasih. Iya. Hatur nuhun Kang Isan, ini tadi kita dari Kang Uhe ya sudah belajar tentang apa metodenya, model bisnisnya, peluang tantangannya. Nah sama Kang Isan ini dipertegas lagi. Jadi kita harus move on ya kalau udah belajar tadi ada materi materi tentang pemodelan bisnisnya harus move on dulu ya. Terus jangan baperan nih saya garis bawahi. Kalau bisnis online itu jangan baperan gitu. Jadi harus memang cari alternatif lain yang menghasilkan. Jadi tadi ya low hanging fruit gitu. Saya catat tuh dari pertemuan yang dulu itu ini oh iya yang gampang bisnisnya yang apa tadi Kang yang gampang ukurannya angka ya, gampang dapat uangnya dan mudah gitu ya mendapatkannya gitu. Nah, kemudian digitalisasi ini saya garis bawahi bahwa memang digital marketing strategi ini penting ya Kang ya. Kalau kita mau maksimal di online bisnis ya gitu ya. Nah ini nanti ada khusus ya mungkin ya harus pelatihan sama Kang Aufa, nanti saya agendakan lagi dengan Kang Aufa. Nah tipsnya itu yang penting tadi ada 5 tips terakhir nih dari Kang Ihsan sebelum kita diskusi ya tanya jawab. Jadi harus maksimal, harus ada apa paksaan dari diri gitu ya, motivasi yang kuat mungkin ya, sama pengorbanan, niat dan ilmu juga ya niat aja nggak cukup kalau tanpa ilmu, istiqomah dan tentunya doa. Nah sebelum ini kita ada pertanyaan, mangga yang mau langsung ke Kang Ihsan atau ini ada yang udah lewat chat satu sambil nunggu pertanyaan yang lain ya saya dari bacakan dulu dari ini siapa ya ini Anggi atau siapa ya ini bagaimana cara membranding bisnis kita agar dapat dikenal sama orang banyak apalagi bisnis digital yang saya buat baru bikin dan juga saya mulai bisnis itu sendiri gitu. Nah, apakah bisnis digital itu penting dilakukan secara tim serta apa tantangan pemateri dalam menjalankan strategi digital marketing. Nah, tadi yang ini rata-rata masih kebingungan gitu ya. Brandingnya gitu Kang. Bagaimana gitu. Mangga Kang Ihsan langsung dijawab aja. Oke, terima kasih. Bagaimana cara membranding bisnis kita? Tadi bisnisnya apa dulu, Bu? Coba ditanyain. Nah, coba Karena beda yang bisnis. nanya tidak memperkenalkan diri. Siapa ini yang bertanya? Ya, Oh, Nah, Anggi langsung Gi. Ini Anggi ya, ini. coba suaranya, videonya dimunculin. Jangan-jangan Ini ya. gitu. Anggi videonya on Anggi. Biar Monggo, langsung aja monggo. langsung ke Kang Ihsan. Ini Anggi ini mahasiswa dari USB YPKP. Jadi ada dua universitas nih. Saya gabungkan karena ini ilmunya keren lah, bermanfaat. Mangga Anggi langsung. baik Bu. Nah, ini Anggi. Silakan langsung diulang pertanyaannya ya ke Kang Ihsan. Coba diulang, Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, jadi bisnis yang saya geluti sekarang tuh bisnis kaos. Nah, ini tuh baru mulai gitu, Pak. Nah, bagaimana sih cara membimbing bisnis kita gitu, agar bisnis kita tuh terkenal atau banyak orang tahu gitu, Pak. Soalnya bisnis yang saya ini tuh sekitaran udah ada beberapa bulan, tapi tetap aja belum apa sih namanya tuh belum kenal banyak orang gitu. Jadi bisnis saya tuh belum belum brandingnya tuh masih kurang gitu Pak. Nah, gimana caranya biar bisnis kita tuh dapat dikenal sama banyak orang. Nah, apalagi kan saya bisnis tuh sendiri ya Pak. Nah, apakah dalam bisnis itu perlu tim atau sendiri juga bisa gitu Pak? Nah, serta apa tantangan Bapak dalam menjalani strategi digital marketing gitu. Jadi bisnis sekarang yang saya geluti itu masih stagnan gitu. Karena memang brandingnya itu masih gimana ya, masih kurang gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Anggi. Terima kasih Anggi. Jadi bisnisnya kaos. Anggaplah passion ya. Jadi kita bisa mengenalkan nih, saya langsung kasih contoh kasus. Ini punya, saya nggak tahu yang punya. Yang jelas ini luar biasa. Jadi dia dalam waktu yang cepat itu, ini judulnya Alia Fashion Mendunia brandnya ya. Nah Anda bisa pelajari di sini.
Dia jualannya itu jualan baju ya, jualan pakaian Aulia ini. Tapi dia bikin konten, itu kontennya yang nonton bisa sampai yang like aja udah 31 juta lebih. Dia dapat follower 1,9 juta dan ini gratis. Ya. Nah, Anda bisa bikin kayak ginian. Misalkan bikin konten terus bikin konten untuk mempromosikan brand Anda, tapi nggak langsung promosi jualan. Orang kalau langsung jualan produk mungkin kurang suka juga gitu. Nah, orang ini dia bikin konten karena target marketnya ibu-ibu, jadi dia bikin konten lucu-lucuan tentang sikap ibu-ibu. Nah, di mana dia jualannya? Ini dia pakaiannya. Yang dia pakai itu adalah pakaian dari Aulia Passion-nya itu, ya. Nanti coba Anggi cari tentang Aulia Passion ID ini di TikTok, pelajari aja itu. Itu nggak sampai setahun. Nih misalnya kayak gini, yang nonton 1 juta. Ini kan bajunya ini produknya dia banget gitu. Jadi kita masuk ke pemikiran customer itu, masuk ke persepsinya, wah ini bajunya bagus. Nanti baru penasaran, ini dia beli di mana ya, dan lain sebagainya. Barulah kita nanti munculkan website kita. Ini yang nonton sampai 11 juta tuh, ya. Coba dan ini saya kira nggak perlu banyak orang. Nah, gimana kalau kita sendiri eksekusinya gitu misalkan. Nah, kalau Anda eksekusi sendiri, mesti paham kompetensi yang harus tetap Anda bisa jalankan gitu. Jadi gini, bikin konten, mesti ada konten kreatornya, copywriternya, desain grafisnya, terus digital advertisingnya gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak punya modal untuk mengadakan staf-staf seperti itu, berarti kita mesti bisa eksekusi sendiri. Ya. Jadi kita mesti bisa eksekusi sendiri dulu. Bisa kan di gambar kita pakai Canva gitu misalkan. Video kita tinggal rekam sendiri kan nggak ada masalah. Atau cari temen kalau tadi di kontennya berdua gitu. Jadi Anggi bisa misalkan bikin TikTok, terus promosi TikToknya tentang apa nih kaosnya, apa kaos dakwah atau kaos desain lucu atau sebagainya. Terus bikin konten yang seakan-akan waktu nyari kok ini dia kontennya pakai kaos ini mulu ya. Ini kaos apa sih? Nah itu kan udah pertanyaan dan bisa menghasilkan penjualan. Nah, bisa nggak kita lakukan sendiri gitu? Ya bisa, cuman ya kita artinya harus belajar semuanya sendiri. Ya. Nah, kalau udah ketahuan angkanya, saya lebih cenderung misalkan, saya kalau kejual kaos 1000 kaos, itu anggaplah untung satu kaos saya dapat 20.000 gitu. Kalau 1000 kaos saya berarti dapat 20 juta. Nah, satu waktu kalau misalkan Anggi udah viral, maka mulai hire staff atau hire tim untuk support penjualan lebih tinggi lagi. Nanti ada ilmunya lagi tuh untuk mengukur gimana caranya, kapan waktunya kita nge-hire orang. Ya. Tapi kan susah bikin konten, susah bikinnya, itulah yang harus diusahakan. Namanya pengusaha itu ya mesti wajib bisa ngusahain segala sesuatu. Ya, kalau banyak ngeluhnya itu tidak akan jadi solusi, tapi kalau sudah tahu peluangnya itu yang mesti diusahain. Ya usahain aja terus sampai Anda bisa viral, sampai Anda bisa sampai kita semua tuh bisa metik banyak hal dari konten yang kita bikin gitu. Ya sama, saya juga hari ini lagi bikin TikTok gitu ya, tapi ya karyawan saya yang jalanin. Saya nggak jalanin langsung, tapi saya ada karyawan 15 orang, ya udah mereka yang jalanin konten TikToknya gitu. Ya terserah. Kalau saya lagi sendiri ya berarti saya ngerjain gitu. Tapi karena saya memilih ada karyawan, ada tim, ya berarti kan ya kita harus gaji mereka gitu. Nah itu silakan aja dipilih ya. Mau Anggi bikin sendiri kontennya, nah ada kayak kan ada juga yang lagi viral tuh ya. Dia bikin konten sama bapaknya gitu. Dia bikin konten kocak sama bapaknya dan itu jadi dan viral gitu. Asal konsisten dan komitmen aja itu betul-betul bikin kontennya. Tapi ada juga yang dia sendiri juga bisa. Nanti cari aja ramuan-ramuan viral gitu yang bisa teman-teman sesuaikan dengan produk teman-teman.
Ya, ya nggak bisa juga misalkan Kang Herna kopi puntang tapi model promosinya kayak bikin konten ibu-ibu tadi kan nggak sesuai target pasarnya gitu ya. Ya misalkan kalau kopi puntang ya anggaplah yang ngopi itu gagah gitu. Nah, itu bikin konten tentang itu misalkan. Saya yakin Kang Herna udah riset lah terhadap segala sesuatu urusan itu. Ya tadi tantangannya kalau kita lagi bisnis digital itu ya cepat perubahannya gitu. Jadi saya pernah jualan produk satu produk itu masih bagus gitu pada saat bulan-bulan pertama pandemi ini. Tapi setelah beberapa bulan selanjutnya datang kompetitor kita ngebanting harga di marketplace. Udah jadi hilang langsung tuh bisnisnya. Saya langsung ganti lagi ke bisnis yang lain. Karena kalau udah banting-bantingan harga itu udah nggak sehat gitu. Ya mau nggak mau kita mesti cari atau pivot bisnis lain atau memang servis kita dibikin eksklusif kan gitu. Jadi supaya dapat untungnya lebih maksimal. Ya kalau kaos misalkan ya cari yang kira-kira keuntungan kaosnya, misalnya kaos jangan, kan di Tokopedia tuh ada yang jualan kaos sampai 17.000 ya, 15.000, mungkin itu satu produk gitu misalkan sama kita. Nah, maka wajib ada nilai tambah yang kita kasih supaya orang mau beli dengan harga yang lebih tinggi dan disitulah keuntungannya buat kita gitu. Nah, sederhananya gitu, Anggi. Coba kalau kaos, saya kira target marketnya siapa? Coba saya tanya. Target marketnya semua umur lagi. Pemuda, Pak, dari umur. Nah, pemuda usia berapa sampai berapa? Dari umur 19 tahun sampai sekitar 30 tahunan. Nah, 19 sampai 30. Nah, berarti kira-kira kita tahu nggak target market kita itu suka TikTokan atau suka Facebookan atau suka Instagraman. Nah, kalau udah tahu, baru nanti kita target di situ ya. Terus kalau perlu nanti profiling customer kita tuh penting gitu. Jadi teman-teman sebelum kita jualan, baiknya kita melakukan profiling dulu. Profiling tuh gini, saya mau bikin produk nih, tapi saya harus tahu siapa sih yang saya mau jualin itu, ya usianya berapa, tinggalnya di mana, terus apa namanya, dia punya kesenangan apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah profiling, baru tentukan medianya mau pakai media apa. Jadi kayak saya misalkan punya bisnis umroh di Jakarta, maka otomatis saya nggak mungkin jualan ke orang-orang yang jauh karena untuk umroh itu dia wajib datang ke tokonya. Kalau nggak datang ke toko itu agak sulit untuk closingnya gitu. Jadi saya nggak promosi ke se-Indonesia, saya promosi untuk daerah saya aja. Ya, misalnya Kang Herna kopi puntang di daerah mana Kang? Misalnya daerah Garut gitu ya, atau daerah Bandung. Ya udah seareanya saja. Nggak perlu kita buang iklan atau bikin konten untuk se-Indonesia, kecuali untuk branding aja ya. Atau kecuali untuk kebutuhan kita buka cabang di berbagai daerah. Nah, kita mesti ngukur juga dari situ. Jadi setiap apa yang kita posting harus diukur. Ya, biar ketahuan nih. Oh, ternyata konten lucu tipe A itu laku. Nggak laku nih, ya jangan dieksekusi lagi. Ternyata konten lucu tipe B ini naik terus nih viewersnya gitu ya. Gampang viral, berarti bikinlah yang sejenis dan konsistenkan. Jadi mesti kita juga perlu riset supaya lebih maksimal. Dan itu juga kita lagi ngerjain juga dan lagi mempelajari juga. Tapi kurang lebih ya formula yang disebutkan teman-teman yang sudah berhasil di urusan TikTok atau di digital marketing itu biasa polanya sama seperti itu. Nah, nemuin konten viral, nah itu PR kita yang harus kita usahakan bareng. Mungkin itu jawaban singkatnya.